Perkenalkan, kami dari kelompok Daptek Studio kelas 3E, Jaringan Telekomunikasi Digital Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang. Politeknik Negeri Malang adalah institusi pendidikan vokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Politeknik Negeri Malang, atau yang dikenal dengan Polinema ini, adalah salah satu institusi pendidikan yang menawarkan berbagai program studi, baik dalam bidang rekayasa maupun jasa. Mahasiswa Polinema diarahkan untuk lebih banyak melakukan praktek dan selain mendapatkan hard skills berupa kemampuan akademik, mahasiswa juga mendapatkan pendidikan karakter yang penting sebagai bekal memasuki dunia kerja dan bisnis. Visi dari Daptek Studio yang kami bangun usahanya ini menjadikan Daptek Studio sebagai penyedia jasa di bidang multimedia dan percetakan yang unggul dalam memberikan pelayanan berkualitas dengan harga murah serta penuh rasa tanggung jawab akan kepuasan pelanggan. Ini adalah anggota tim Daptek Studio dengan masing-masing keahliannya. Yang pertama, CEO yang sekaligus desainernya yaitu Nur Hanafi. Lalu ada Dimas Tubagus Hanggarekesuma sebagai editor, Feni Fitriani sebagai administrator. Lalu yang terakhir, di sini ada Fitri Anis Lestari sebagai fotografer dan kameramen. Di sini, produk yang kami tawarkan yaitu jasa bidang multimedia dan percetakan. Contoh pelayanan multimedia di sini seperti fotografi, videografi, desain logo dan kemasan produk, dan sebagainya. Di sini adalah proses kami dalam melakukan pelayanan fotografi yang kami sediakan. Kami menyediakan jasa foto studio, foto pre-wedding, bahkan menyediakan jasa edit foto untuk memberikan hasil yang maksimal kepada pelanggan kami. Terdapat beberapa pelayanan jasa bidang multimedia yang kami tawarkan dan kami menyediakan berbagai pelayanan percetakan seperti mencetak stiker, pamflet, undangan, kartun, nama, dan berbagai macam lainnya. Di sini adalah proses dari desainer kami dalam melakukan desain logo atau desain untuk berbagai macam kebutuhan pelanggan seperti untuk kemasan produk, untuk desain baju, untuk desain name card, dan berbagai macam desain kebutuhan lainnya. Sebelumnya, saya akan mengedit gambar yang ada pada aplikasi Photoshop tersebut. Di situ, saya menggunakan Spot Healing Brush Tool. Cara penggunaan tool tersebut dengan cara kita menandai atau memblok mana yang akan kita hilangkan. Di situ, saya menghilangkan objek orang dan ada objek bola. Oke, dapat kita lihat hasilnya itu masih ada yang crack, jadi kita perhalus lagi menggunakan tool yang beda tipe. Jadi di situ ada yang lambangnya seperti X, itu kita gunakan untuk memperhalus. Jadi di situ akan kelihatan gambarnya menjadi halus kembali. Kemudian ada beberapa gambar yang akan saya edit. Yang kedua itu kita akan menghilangkan gambar burung dan bayang-bayangnya. Jadi dapat dilihat seperti pada video, di situ ada gambar burung dan ada gambar bayangannya yang kecil.
Sebelumnya saya menggunakan magnetic lasso tool. Jadi di situ kita dapat menandai objek yang akan kita hilangkan dengan cara membuat pola seperti bentuk objek tersebut. Di situ kita zoom terlebih dahulu, kemudian kita aplikasikan tool tersebut. Jadi tool ini dapat mengedit dengan jarak yang sangat dekat dengan garis objeknya. Jika sudah seperti itu, kemudian kita klik kanan, kita pilih fill, kemudian kita pilih content aware, dan jangan lupa color adaptation-nya itu dicentang. Kemudian oke. Nah, objeknya itu sudah hilang tapi masih ada sedikit garisnya. Jadi kita bisa rapikan menggunakan tool yang tadi, yaitu spot tool atau spot healing brush tool. Jadi kita rapikan menggunakan itu seperti tadi, kita blok. Kemudian setelah gambarnya menjadi halus, kita pindah ke bagian bayang-bayangnya. Jadi di situ bayang-bayangnya kita langsung menggunakan spot healing brush tools aja. Nah, di situ sudah hilang. Oke, saya Dimas Bagus Suma. Di sini sebagai editor akan menunjukkan tutorial editing video dari DapTeX Studio. Di sini kami menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Ini akan menggunakan Adobe Premiere Pro versi 14. Jadi ini untuk tampilan Adobe-nya. Ini ada hasil video yang akan ditayangkan, dan di sini ada edit audio dan visual. Di sini ada contoh video yang sudah kami buat. Kemudian akan saya jelaskan bagian-bagiannya. Jadi yang pertama di sini ada logo dari DapTeX Studio untuk intro videonya. Ini di sini ada audio dan visual. Kemudian ini ada video polineman dari drone. Di sini kami menggunakan mengambil video ini dari YouTube untuk tambahan footage. Kemudian di sini ada dubbing suara dari Mbak Deni dan teman kami. Jadi di sini full dubbing di audio 1. Yang saya tandai ini adalah audio dubbing dari suara para Mbak Deni. Kemudian di sini ada musik background yang kita gunakan di video ini. Kemudian setelah video drone, di sini saya menggunakan transisi. Jadi transisinya, transisi ini digunakan untuk perpindahan video drone dan video drone kami. Nah, jadi transisinya seperti itu. Berkualitas dengan harmoni. Untuk transisinya sebenarnya banyak di internet, bisa di download website, tinggal di download kemudian copy paste dan paskan ini time transisinya. Dan yang di sini masih video pengenalan dari kelompok kami, dan juga ada dubbing suaranya. Dan di sini
Ini menggunakan screenshot, kemudian hasil screenshotnya diedit, kita tambahin teks, dan dikasih outline, dia lanjut video lagi, screenshot lagi, edit video. Ini untuk gambarnya kami menggunakan durasi 2 detik. Lagi screenshot. Jadi per fotonya ada durasi 2 detik, kemudian ada transisinya sama seperti yang tadi, tinggal saja. Kemudian di sini ada logo daptek. Ini kami menggunakan efek zoom out. Caranya itu tinggal setting scale-nya aja, skalanya. Jadi kalau untuk zoom out, skala awalnya kita perbesar lalu perkecil. Jika untuk efek zoom in, maka kebalikannya, skala kecil dulu baru skala besar. Jadi ini untuk contoh yang zoom out. Jadi skalanya kita setting 180 dulu, 180. Terus kita tandai skalanya di sini. Kemudian kita beri lagi di sini, kita tandai. Kemudian kita kasih skala 50. Untuk skala aslinya itu sekitar 100. Jadi hasilnya akan seperti ini. Zoom out, kecil, skala asli sekitar 50. Kemudian di sini kami menggunakan video seperti pop up pesan yang ini sebenarnya layarnya banyak, ada sekitar 80 layar. Jadi caranya tuh kita screenshot pesannya, kemudian kita setting posisinya, ditinggal, kemudian layarnya ditambah satu persatu sampai banyak. Dan di sini kami menggunakan 80 layar. Nah, setiap layarnya kita kasih efek suara notifikasi HP. Jadi setiap pesan muncul kan ada sound effect-nya. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk durasinya kita disesuaikan, jadi bentuk tangga seperti ini, yang awalnya sebentar, yang awalnya pelan, tambah cepat, makin cepat. Kemudian setelah itu ada efek Windows error di screen, dan juga ada sound effect-nya untuk tambahannya. Kemudian di sini ada logo daptek lagi, kita kasih efek zoom out seperti yang tadi, dan kemudian ada transisi. Nah, dan di sini itu ada timelapse dari behind the scene, pemotretan untuk fotografinya. Di sini teknik yang kami gunakan yaitu dengan cara rekam seperti biasa. Ini durasi video aslinya sekitar 20 sampai 30 menit. Dari sampai sini video aslinya sekitar 20 sampai 30 menit. Kemudian kita percepat. Kemudian kita percepat 2000%, 20 kali dari durasinya dari speed normal.
dan hasilnya durasinya menjadi 9 detik dan hasilnya menjadi video timelapse. Jadi video timelapse. Kemudian di sini kami menampilkan beberapa hasil foto. Ini ada foto dari kami sendiri, saya dari Nanaki, ada saya di Mas ada Putri Anis dan Putri Anis di pemerintah. Kemudian ada yang tag lagi dengan efek sinkron dan ada transisi lagi sama seperti yang tadi. Dan yang terakhir ini adalah mencetak stiker, tutorial pembuatan itu dari Dapat Studio. Baik, mungkin dari saya untuk tutorial editing video.